Teman-teman, Anda punya kesulitan apapun, doa itu senjata kita. Alat kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonkan dengan bahasa yang kuat, yang lembut. Dan yang ketiga, yang terakhir, sifat doa itu kalau ingin cepat dikabulkan, arahkan pada kepentingan ibadah. Perhatikan Nabi Ayub alaihissalam. Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84, paling kiri sebelah atas. Dan kalimatnya dibuka dengan fathah. Fathah itu dari kata fataha, infitah, sesuatu yang terbuka. Jika ada kisah di masa lalu dibuka dengan fathah, itu artinya kisah itu dibuka sebagai petunjuk bagi masa generasi setelahnya. Bisa bagi Allah mengatakan wa ayyubu, tapi di sini Allah memulai dengan fathah wa ayyuba. Cara membacanya, dan kami buka kisah Ayub untuk menjadi inspirasi bagi orang-orang generasi setelahnya yang punya masalah dengan diri beliau. Masalah yang sama dengan yang dialami. Lihat. Innada rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Kuat sekali. Ayub alaihissalam, Nabi, Rasul. Dekat dengan Allah. Sangat disayang oleh Allah. Surganya jelas terjamin. Tapi status beliau sebagai Nabi, Rasul, yang sangat disayang itu tidak menghentikan fitrah kehidupan untuk mendapatkan ujian. Nabi pun diuji. Anda bayangkan, Nabi diuji, Rasul diuji, yang paling disayang Allah diuji. Anda Nabi bukan, Rasul bukan, dan belum tentu Allah sayang Anda seperti Allah sayang Nabi Ayub. Terus Anda nggak mau diuji. Anda siapa? Ya. Jelas ya? Jadi ujian itu fitrah dalam kehidupan. Justru Anda harus heran kalau selama hidup Anda nggak diuji. Berarti Anda sedang tidak menjalani kehidupan. Cuman Anda merasa hidup. Paham ya? Orang hidup itu pasti dapat ujian. Jadi kalau sehari Anda nggak diuji, berarti Anda harus bertanya, sebetulnya saya masih hidup apa enggak? Jelas ya? Tayyib. Ujiannya dahsyat. Hanya 3 hari, tapi meluluh lantakkan seluruh dalam kehidupannya. Ya. Satu, diuji status kehidupannya dengan harta habis keseluruhannya. Habis, terbakar, hewan mati, dan sebagainya. Setan mengira akan keluar dari ketaatan pada Allah. Ternyata yang terjadi, naik 2 kali lipat ketaatannya. Ujian kedua, masuk pada keluarganya. Semua anak-anaknya wafat. Sehari 12 anak. Mengeluh? Tidak. Meningkat ketaatannya. 3, diberikan penyakit. Ya, penyakit. Yang kiranya tidak pernah dialami orang sebelumnya, tidak akan dirasakan orang setelahnya. Hati-hati ya. Saya ingin tegaskan, saya belum mendapati riwayat yang valid tentang jenis penyakitnya. Kalau di Quran tidak sebutkan jenisnya, ini artinya bukan untuk dicari jenisnya, tapi untuk diambil hikmahnya. Jadi antum tidak perlu kreatif mengarang jenis penyakitnya. Jelas ya? Nabi Ayub terkena penyakit kulit, kena belatung. Belatungnya banyak lagi. Begitu mau sholat, dicopot dulu belatungnya. Sudah sholat, dipasang lagi. Ada kerjaan. Nggak ada kerjaan. Jelas ya? Tapi penyakit ini tidak diderita orang sebelumnya, tidak akan dirasakan orang setelahnya. Poinnya adalah, lihat baik-baik. Beliau diuji dengan kesenangan, konon 20 tahun. Ujian itu, sakit, anak meninggal, 12, harta habis semua, 7 tahun berlalu. Istrinya datang. Bahasa kita, Pak, mohonlah kepada Allah, sembuhkan penyakit. Istrinya hebat, tidak minta kaya. Coba kalau ibu istrinya jadi istri Nabi Ayub. Mumpung bapak Nabi, kapan lagi jadi Nabi? Masya Allah. Pak, minta sembuh, kaya, plus punya anak lagi. 3, istri Nabi Ayub, karena tarbiyahnya jalan, bahasa kemanusiaan sederhana, minta sembuh. Minta sembuh. Apa jawab suaminya? Kata suaminya, berapa lama kita diuji kesenangan? 20 tahun. Berapa lama kita diuji dengan hal yang kita anggap kurang menyenangkan? 7 tahun. Nanti saja, kalau ujian yang ini sudah sebanding dengan senangnya kita selama 20 tahun, baru saya bermohon kepada Allah untuk disembuhkan. Saya malu. Baru 7 tahun, sudah bermohon kepada Allah, malu, belum sebanding dengan kenikmatan yang pernah kita raih. Jadi, kaidah yang ketiga. Begitu penyakit itu mulai mengganggu Nabi Ayub untuk menunaikan ibadah. Ini poinnya. Saat penyakit datang, ibadah ditunaikan nyaman, itu tidak ada masalah. Minta. Tapi ketika mulai mengganggu itu durun bahasa Arabnya. Durun, sudah ada gangguan fisik, sudah tak nyaman ibadah dan sebagainya. Maka mulailah bermohon kepada Allah. Ya, lihat kalimatnya. Idnada Rabbi anni masani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, penyakit ini
sudah mengganggu saya untuk bisa fokus beribadah kepadamu. Mengganggu kekhusyuan saya untuk beribadah kepadamu. Maka mohon ya Allah, hanya Engkau yang paling sayang kepada saya. Sembuhkan saya ya Rabb, agar bisa nyaman lagi ibadah kepadamu. Kalau pada yang paling sayang saja kepada saya tidak menyembuhkan, lantas kepada siapa lagi saya mesti memohon? Anda tahu apa yang terjadi? Begitu beliau mohonkan dengan kalimat yang kuat, dengan bahasa menyentuh, dengan tujuan untuk ibadah, kalimatnya turun langsung. Ayat 84-nya. Fastajabna. Kami jawab, kami kabulkan doanya. Lihat. Fastajabna. Kami jawab. Kami sembuhkan kemudian. Penyakitnya, hebatnya, lihat kalimatnya. Ini yang paling indah. Kemudian kami kembalikan keluarganya. Wa atainahum mislahum. Ya. Wa atainahum, kami kembalikan lagi keluarganya, dan yang paling indah yang semisalnya. Wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina. Wa mislahum ma'ahum. Lihat baik-baik. Tadi Nabi Ayub punya anak berapa? 12. Begitu disembuhkan, mohon kepada Allah dengan tujuan ibadah, dengan bahasa yang menyentuh, turun jawaban. Kami sembuhkan penyakitnya. 1, sembuh. Ini poinnya. Yang kedua, kami kembalikan keluarganya. Maksudnya, telah sembuh, ya, Nabi Ayub berhubungan dengan istrinya, melahirkan lagi istrinya. Begitu lahir, kembar. Bukan cuma kembar. Wa mislahum ma'ahum, 2 kali lipat dari sebelumnya. Tadi 12, begitu sembuh, dapat anak berapa? 12 kali 2, 24. Kalau membahas orang dulu, jangan disamakan dengan orang sekarang. Oh, hati-hati, kalau sekarang, kalau enggak 2, 4. Orang dulu, 24. Ya. Lihat, bab ini bab terpisah. Kembalikan sini. Hebatnya, begitu ini dikabulkan. Rahmatan min indina. Sebagai rahmat dari kami. Yang ketiga, tadi maaf. Tadi kan 3 ujiannya. Baik, sakit, harta hilang, anak meninggal. Keluarga habis kan? Kecuali istri. Lihat baik-baik. Sakit jadi sembuh. Keluarga kembali 2 kali lipat. Yang paling menarik, yang tadinya beliau jatuh fakir, habis semua hartanya. Karena saat hidupnya, orang yang paling dermawan, yang paling baik, dan sebagainya. Dan konon disebutkan di kampung beliau tinggal itu, orang-orangnya sangat begitu perhatian. Di antara perhatiannya, kalau ada orang sakit sembuh, dia datang membawa sesuatu untuk diberikan. Jadi begitu mendengar Nabi Ayub sembuh, orang sekampung datang bawa harta. Kasih lagi, kasih lagi, kasih lagi. Kayak 2 kali lipat dari sebelumnya. Masya Allah, 2 kali lipat. Perhatikan, pahala sabar, pahala qanaah, pahala istiqomah. Kalau ada yang begini, antum pun mau sakit itu. Ya. Cuman sayang kata Al-Quran, tidak akan pernah diderita orang sebelumnya, tidak dirasakan orang setelahnya. Tapi lihat bahasa Quran. Lihat baik. Wa dzikra lil abidin. Ujung ayatnya yang paling indah. Ayat 84-nya, ujung ayatnya, wa dzikra lil abidin. Kalimat ini kata para ulama tafsir, menjadi penerang bagi kita semua yang hidup masa setelah Ayub. Lihat bahasa Qurannya. Wa dzikra. Dan kisah ini mesti menjadi pengingat lil abidin untuk hamba-hamba Allah yang saleh, yang punya masalah yang sama dengan Ayub dan mengamalkan apa yang dikerjakan oleh Ayub. Maka kami akan berikan yang serupa dengan Ayub. Pada penyakit yang sama saja, Allah akan berikan kesembuhan yang sama. Sedangkan penyakit ini tidak diderita orang setelahnya. Jadi kalau Ayub saja bisa disembuhkan alaihi salam, masa antum yang penyakitnya tidak seperti Nabi Ayub tidak bisa mendapatkan itu? Maka lihat amalannya. Apa di antara amalannya? 1, qanaah, menerima apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum jangan mengeluh. Masih beruntung antum yang dipilih sakit bukan orang lain. Bukankah sakit bisa mengampuni dosa ketika antum beristighfar? Coba lihat, semakin kencang tinggi penyakit, semakin dekat antum dengan Allah. Dulu antum sebelum sakit jauh. Sakit kecil baru astagfirullah, sakit berat baru tahajud. Ayo silahkan, kemarin kemana aja? Sekarang tahajud, sekarang puasa, sekarang zikir, sekarang baca Quran. Kadang-kadang lewat penyakit, pahala Allah ingin berikan. Bukan karena sakitnya. Pahala antum yang belum dapat. Kalau sudah diberikan sakit luar biasa beratnya juga, dokter sana sini juga belum bisa bermohon, belum bisa memberikan yang terbaik. Ingat kaidahnya ya. Kalau makhluk sudah mengangkat tangannya, itu pertanda dari Sang Khalik, Allah Subhanahu wa taala, agar Anda cepat kembali kepadanya. Jadi kalau semua sudah angkat tangan, sudah hand up semua, give up, itu tanda langsung dari Allah, supaya Anda langsung memohon kepada Allah tanpa perantara. Itu poinnya. Karena Allah sedang mencintai Anda. Maka Anda cepat respon itu. Tingkatkan ibadah, tingkatkan ibadah. Bukankah sakit mengampuni dosa? Istighfar, istighfar, istighfar. Ada jemaah kita saat pertama saya datang ke Bekasi, diuji oleh Allah dengan penyakit. Ya, padahal baru ikut sekali kajian. Satu dari pramugari, stewardess dia. Ya, Masya Allah.
Satu kajian datang, sesi yang kedua beliau tidak ada, kemudian saya menerangkan dalam kajian akhwat muslimat, di belakang ada yang terisak. Kenapa saya bilang? Teman kita Ustaz, masa kritis padahal baru ikut pengajian. Oh baik, Ustaz mohon doa. Insya Allah kita doakan. Kita lanjutkan dulu, nanti di akhir kita doakan. Kemudian mau berakhir, ada semakin kencang tangisan. Kenapa? Ustaz, kami dapat berita, kawan kami sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian Masya Allah, Anda tahu apa yang terjadi? Itu Kamis malam Jumat. Malam Jumatnya saya datang ke rumahnya. Masya Allah, begitu datang kami takziah, luar biasa. Belasan atau mungkin puluhan tahun dia berkarir dalam kehidupannya, yang datang cuma bunganya. Tapi dia sekali ikut taklim, yang datang jemaah pengajiannya. Datang, suaminya ikut datang, istrinya ikut datang. Masya Allah, luar biasa. Saya bilang betapa beruntung perempuan ini. Begitu dia mau kembali kepada masanya, kita nggak bisa nolak ajal. Ajal itu nggak akan bisa dipilih kapan Anda perginya. Kapan Anda kembalinya, bisa dengan cara apapun. Tapi Allah berikan jalan terbaik untuk perempuan ini pulang. Apa yang terjadi? Allah berikan sakit dan Allah isolasi di rumah sakit supaya disitulah dia mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bahasa manusia tidak sembuh. Dalam bahasa nilai keimanan kita, hey, dijaga oleh Allah supaya tidak balik lagi mendengar yang haram lagi, melihat yang salah lagi, mengatakan yang tidak baik lagi, bergaul dengan orang-orang yang tidak baik lagi. Ditutup di situ sampai wafatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya katakan betapa beruntung ketika pulang, dia sudah diampuni dari dosa-dosanya, insya Allah, dan dijaga tidak berbuat maksiat lagi. Pertanyaannya, maaf, kita bagaimana cara kembalinya? Tum tahu apa yang terjadi? Ini meninggal tempatnya di sini. Ya, saya katakan, malaikat maut datang menjemput nyawanya. Saya tidak tahu malam ini, malaikat mau kemana. Tiba-tiba apa yang terjadi? Besoknya, ini tempat kami tinggal, malaikat maut cuman lompat sekompleks ini. Ini yang meninggal. Ini ibu-ibu, ini seorang bapak. Aktif di perusahaan macam-macam dan sebagainya. Qadarullah meninggal. Meninggalnya pun bagus, Masya Allah. Dan ketika meninggal, keaktifannya di perusahaan hanya meninggalkan karangan bunga. Yang paling hebat yang datang siapa? Orang-orang masjid dan mengatakan, Ustaz, tahukah Ustaz kalau itu pejuang subuh. Datang subuh, Masya Allah. Antum, bagaimana cara kembalinya? Karena kita tidak bisa memilih. Antum bisa pulang duluan, saya bisa belakangan. Atau dibalik, saya belakangan, antum duluan. Bisa terjadi. Ya. Antum katakan, sama aja Ustaz, boleh, ya. Saya duluan setelah antum, gak ada masalah. Ya. Jadi, minta dengan bahasa yang kuat, mohon kepada Allah. Minta. Dan minta dengan tujuan itu, ibadah. Ibadah. Ya. Arahkan ke situ. Ya Allah, saya mohon ya Rabb. Saya mohon ya Rabb. Saya mohon berikan hidayah kepada kedua orang tua saya, ya Allah. Saya mohon supaya dengan itu semua saya bisa salat bersama mereka, ya Allah. Bisa mengimami mereka, ya Allah. Bisa berhaji ke Baitullah. Bisa meningkatkan takwa kepadamu. Ketika permohonan diarahkan pada ibadah, lebih cepat dikabulkan dibandingkan dengan urusan dunia saja. Konsep ini bisa dipakai dalam turunan kehidupan kita. Maaf, antum sering bermohon kepada Allah. Kenapa cuma minta dunia? Coba cek, kebanyakan orang yang belum punya kendaraan, itu sukanya minta kendaraan. Kurang pak, kurang lengkap kalimatnya. Minta kendaraan, tujukan untuk kepentingan ibadah. Ya Rabb, PTM jaraknya cukup jauh dari tempat saya, ya Allah. Jalan kaki berat, ya Allah. Datang kajian sudah selesai. Ya Rabb, mohon berikan kesempatan. Jadikan, ya Allah, bagian dari kehidupan saya mendapatkan raihan dari surga. Dengan kendaraan yang mengantarkan saya pada penuntut ilmu yang baik. Saya ingin merubah hidup saya, ya Allah. Saya ingin hijrah, ya Allah. Saya ingin lebih baik sholat, ya Allah. Saya ingin belajar. Saya nggak minta banyak, ya Allah. Motor. Misal gitu kan. Minta. Dengan bahasa yang baik. Itu biasanya lebih menarik gitu. Ya, dan biasanya lebih cepat menghasilkan suatu kebaikan. Ya, butuh rumah, cari rumah 1 miliar misalnya, atau taruhlah berapa, mohon, ya Allah, saya sudah banyak menunaikan sholat ya Rabb, sesuai dengan kuasamu, sesuai dengan pengetahuan. Tapi mohon ya Rabb, sampai saat ini saya belum punya kemampuan berzakat dengan maksimal ya Allah. Mohon sebelum wafat beri kesempatan saya berzakat. Saya tidak minta banyak ya Allah, mohon berikan 25 juta saja untuk berzakat. Masya Allah. Zakat berapa persen? 2,5%. 25 juta itu berarti mintanya berapa? 1 miliar. Baik ya? Ya, untuk zakat 25 juta, sisanya beli rumah. Masya Allah. Ayo praktekkan. Sekira malam-malam tahajud semua lagi ya, minta. Luar biasa. Baik. Jadi satu itu, kemudian setelah berdoa, coba ikhtiarkan dengan ikhtiar-ikhtiar muamalah harian. Apa diantaranya?
Coba tutup peluang-peluang untuk bisa fokus ibunda dan ayahanda itu kepada keyakinan-keyakinannya. Misal, hari-hari Ahad saat dia mengingat sesuatu, ajak kemudian untuk keluar. Undang teman-teman yang kiranya baik, punya akhlak yang baik. Datang ke situ atau ibu anda undang untuk mengunjunginya. Di situ diskusilah dengan kebaikan-kebaikan. Saling menyayangi, berikan hadiah terbaik, tunjukkan akhlak mulia. Dengan itu semua, insya Allah ada hidayah, insya Allah hadir dan tertuang dalam kehidupannya. Saya hanya bisa membantu berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan yang terbaik, dan apa yang bisa saya bantu silahkan disampaikan, mudah-mudahan dengan ikhtiar itu Allah mengabulkan insyaallah.